Ya, selamat siang semuanya. Selamat berbahagia. Salam sejahtera, namo buddhaya, namo mitofo. Indonesia maju. Ya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang master pranic healing. Ya, yang akan berbincang-bincang tentang apa sih itu aura hoki. Ya, kita mengenalnya bahwa hoki adalah fuci. Fuci adalah bagian daripada satu rejeki. Ya, bahasa lainnya adalah rejeki. Tapi hoki itu bahasa Mandarinnya kan fuci. Dan fuci, fu itu artinya kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Dan chi itu adalah energi. Jadi kalau bicara tentang hoki, berarti kita juga bicara tentang energi. Iya, Atma Namaste ya. Semoga semuanya berbahagia pada hari ini. Kita tunggu ya Mr. Abe untuk join. Sudah hadir. Silakan. Tereng. Semoga hari ini dilancarkan semuanya. Yes, langsung. Emang kalau master gampang ya masuknya ya. Kemarin aku sampai berjuang sama Wedi. Oh, iya, iya. Sampai akhirnya kita berempat kemarin pakai pancingan orang punya Instagram. Iya, Oh, ternyata gitu. bisa. Iya, begitu ceritanya. Pagi Kobe. Silakan Pagi. kenalin diri dulu, Sok. Ya, saya Albert Kurniawan. Jadi, profesi saya sudah 4 tahun sebagai penyembuh prana, seperti itu. Eh, Dulunya saya kerja kantoran, tapi akhirnya saya menemukan di pranic healing ini, di penyembuhan prana ini, adalah Mm-mm. yang saya hobi ya. Jadi saya hobi, terus akhirnya saya belajar, workshop-workshopnya, kemudian eh nyemplung udah jadi full time Oh, dan akhirnya saya merasa nggak kerja sih sebetulnya jadi cuma hobi-hobi aja yang iya, diteruskan gitu. betul. Keren ya. Jadi hobi ini ternyata membawa berkah. Hobi ini juga bisa menolong banyak orang dan hobi ini bisa diteruskan kepada semua orang yang sedang dalam masalah, terutama saat ini pandemi COVID ya. Nah, Iya, jadi kita bisa siap. betul-betul berbahagia dengan kebahagiaan orang lain gitu. Yes, betul Ya, sekali sih Bu. Pak. Topiknya hari ini berat banget nih. Waduh, tentang hoki. Ya, Apa itu hoki, Kobe? hoki itu adalah keberuntungan. apa itu, apa itu keberuntungan? Keberuntungan adalah hoki. Iya, banyak orang nggak tahu kalau hoki itu hubungannya sama energi. Oh iya iya. Sebentar, saya nyari posisi dulu. Iya, posisi enak ya, PW. Kalau udah PW Iya. nggak jangan berdiri-berdiri lagi. Nah, ini kayaknya Sip, lebih enak. mantap. Nih. Jadi kalau bahasa Mandarin ya, itu Fu Pao, Fu, Feng Fu Tefu. Nah, Oh, baju, satu, mulut, sama ada ladang. Berarti kita itu harus bekerja, satu orang, untuk menafkahi mulut ini, matan. Dia harus bekerja mengolah sawah untuk memperoleh baju. Artinya sandang dan pangan terpenuhi. Itu Fu, kalau bahasa Mandarin. Jadi, kalau iya. kita bicara berkah atau blessing, Fu-nya berkah itu Fu Pao. Ada Pau-nya. Pau itu adalah Pau-en, sesuatu yang telah kita terima atau kita dapatkan. Jadi Fu adalah seseorang itu harus mutlak rajin dulu dia bekerja. Jadi kalau misalnya mau dapetin hoki, kalau dia nggak rajin kerja, males-malesan, hoki dari mana datang? Nah, Iya jadi betul bahasa sekali. Mandarin itu Fu, Fu-nya adalah Feng Fu atau Fu You atau Fu Pao, keberuntungan, rezeki dan juga balas balik gitu. Terus Chi-nya itu adalah Qi, Reiki, Qi, energi. Itu Oh sama ini. Kobe. Oh Jadi ya. bahasa Mandarin itu Fu sama Qi. Qi-nya adalah Qi, bahasa Jepang Reiki, Qi. Nah, Ya. jadi itu energi, Qi. Qi Fen punya Qi, aura, dan segala macam. Gitu kalau Mandarinnya sih. Siap siap siap. Nah, jadi hoki pasti berhubungan sama energi. Apa yang kau Yes. pancarkan, yang akan kau dapatkan.
Nah, terus betul gimana sekali. menguak energi nih, auranya? Emang kelihatan ada orang hoki ama enggak? Ayo, kita Ah, kupas abis nih. baik. Jadi sebetulnya hoki itu sebetulnya ada yang bawaan lahir seperti itu. Tapi Hmm, sebetulnya apapun kita keadaannya, kita bisa, hmm. yang paling penting adalah kita menciptakan hoki kita. Nah, itu yang paling Oh, penting. yes. Betul. Jadi kita bisa menciptakan aura hoki kita. Walaupun mungkin kita banyak hal ya, kita terlahir di miskin seperti itu, tapi kita bisa menciptakan hoki kita dengan cara tertentu sehingga nanti kita bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Saya lebih menekankannya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang harus ditekankan. Kayak ajaran suku Yes. juga. Jadi bukan materinya yang dikejar, tapi bagaimana Ya. kita berkontribusi lebih banyak kita Hmm. membantu orang lain. Di situ akhirnya sebagai balasan untuk kita, sebagai kita dikasih semacam uang saku, uang jajan lebih, Hmm. sehingga kita ya bisa membantu lebih banyak orang lain dengan materi yang kita punya. Seperti itu. Oh, betul memang. Jadi banyak orang tuh mikirnya kalau rezeki, hoki itu kayak ngalir tiba-tiba duit plok datang gitu ke rumah dari atas gitu plok gitu ya. Terus juga kita kerjaan tiba-tiba naik pangkat, gaji dinaikin. Mana Iya. gampang seperti itu ya. Kalau gampang mah Sinterklas kagak ada orang tua pakai kerja sama sama Santa Claus. Kalau Sinterklas itu ada, tiba-tiba teng teng ting 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 ting, wah semua orang pasti punya kado. Tapi ternyata Santa Claus yang utama adalah orang tua kita, yang ingin lihat Ya. orang tua kita, anak-anaknya berbahagia, maka dia sumpetin di kolong ranjang, malam-malam anaknya tidur, pagi-pagi, aduh kebahagiaan anakku. Nah, karena kamu baik, maka Santa Claus mencintaimu. Jadi apakah Santa Claus tidak ada? Ada. Siapa dia? Orang tua kita dan mereka Ya. yang memang memberikan kado tapi tidak terlihat. Ya, kado itu berupa energi, berupa hoki, berupa keberuntungan. Nah, itu. Banyak nih, Pak B yang nanya, saya tuh udah kerja keras, tapi kayaknya nggak beruntung. Apa terus? Terus juga kayaknya Iya. saya nggak bisa pegang uang. Gimana tuh Iya. Pak B orang-orang yang seperti itu? Apakah dia memang unsur mukanya nggak bagus atau apanya nih? Ya, kalau saya sih mengamati, saya observasi, kadang mungkin sebetulnya rezekinya udah ada, tapi belum Hmm. masuk benar-benar termaterialisasi. Karena apa? Jadi gini, tubuh ada tubuh fisik, ada badan, Hmm. ada tangan, seperti itu. Ada Hmm. tubuh energi yang disebut orang biasanya kenalnya aura, seperti itu. Nah, Hmm. kebanyakan, jadi kayak kemarin ada yang konsultasi juga klien dari Dubai atau apa, orang Indonesia, tapi dia tinggal Waduh, di Dubai. jauh amat. Jadi iya, Internasional, yes, internasional. Aku lupa, ya betul. Ya, enggak, terus tapi orang Indonesia juga kalau yang menerima ya nggak bahasa Inggris. apa-apa. Jadi ternyata sebetulnya aura hokinya, aura rezekinya itu sebetulnya udah bisa dimaksimalkan lagi. Hambatannya adalah ketika dia masih ada emosi negatif. Jadi ada emosi negatif, ada dia menyimpan kebencian, kekecewaan. Nah, itu yang menghambat rezekinya Iya, bermanifestasi. Gitu, Sugi. setuju, setuju. Ini benar-benar setuju, setuju. Ya. Ah, Jadi sebetulnya bukan orang nggak punya hoki, ya. Jadi bukan kayak saya hidung jambu gitu ya. Hidung jambu aja kalau saya punya kebencian, saya punya kekesalan, kemarahan, ya mau hidung segede apa juga bakal nggak hoki juga, apalagi ngelawan orang tua. Ya apalagi hari ini hari ibu. Nah, kalau kita menyakiti perasaan semua ibu di dunia, waduh kita dikutuk para ibu. Mau ini gede, kuping gede, hokinya gede, habis aja rezekimu. Jangan pernah deh nyakitin kaum ibu ya. iya, Mendingan kita minta maaf ke semua ibu-ibu iya, di dunia. Kita puji mereka biar mereka berikan kita kebahagiaan. Widih, blessingnya banyak. Karena seorang ibu berbeda dengan seorang bapak. Bapak bisa bikinnya tapi nggak bisa merawat 9 bulan dalam kandungan, nggak sabar dan tidak bisa tahu bagaimana rasa penderitaannya itu bawa-bawa perut yang besar dan bawa anak. Saya aja perutnya besar, nggak lahir-lahir ini. Sugi Berat saja. gitu ya.
Iya, jadinya itulah dia. Di hari ibu nih, Kobe nih. Nah, apa Yes. hubungannya? Ibu yang punya hoki bagus, apakah anaknya bisa juga yang nggak beruntung? Ibu punya hoki bagus, terus anaknya bisa aja nggak Nggak beruntung beruntung. karena mungkin ya, dia nggak. Nah, kalau hoki bisa diciptakan, jadi kadang-kadang bisa jadi dia bawaannya bagus, dia terlahir dari orang kaya kayak gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata pada eh, masanya dia nggak bisa apa ya, nggak bisa mengcreate hokinya baru gitu loh, maksudnya hokinya. Jadi akhirnya dia lebih ya jadi bisa jadi turun, bisa jadi bangkrut, itu bisa sangat bisa seperti itu. Iya. Nah, kan orang bilang juga ada tuh apa namanya orang yang bikin hoki, ya bikin aura dengan susuk ya bukan tusuk, ya, pakai susuk sana, biar katanya ningkatin aura, terus juga bikin rejeki dan segala macam. Ya, Itu benar nggak, Kobe? eh saya kurang tahu persis seperti itu. Hmm. Tapi lebih penting itu kan semuanya alat ya. Saya nggak tahu, saya nggak gitu nguasain. Tapi yang lebih Hmm. penting sebetulnya dari dalam diri kita sendiri gitu loh. Dari Hmm. dalam kita sendiri yang bisa meningkatkan rezeki kita. Jadi nggak usah pakai hal-hal seperti Ya. itu karena ya itu di luar kita gitu loh. Jadi mungkin kayak semacam gini aja. Kalau susu kayak gitu saya kurang Hmm. nguasain ya. Ya. Jadi kayak misalnya kadang-kadang kayak kristal lah. Yang Hmm. saya agak kuasai kristal gitu. Ada Hmm. kristal-kristal yang untuk bisa meningkatkan kemakmuran. Betulkah? Hmm. Nah, Hmm. uh, uh, ya bisa membantu. Membantu sih bisa. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya apa yang kita perbuat. Itu yang paling penting. Jadi kayak kristal itu hanya fungsinya membantu gitu. Jadi kalau misalnya kita Hmm. nggak pernah berbuat baik, nggak pernah menyumbang, mau pakai kristal atau pakai susu kayak apapun, menurut saya sih percuma ya. Menurut saya ya. Ya, betul. Terus Kobe pernah nolongin orang nggak, Kobe? Kalau misalnya dia udah pernah pasang susu. Karena katanya kan harus yang masang, yang nyabut gitu ya. Tapi yang masang kan kadang-kadang udah meninggal nih. Jadi dia kesulitan ketika mau udah usia tuanya, mau meninggalnya atau apa, hidup enggak, mati juga enggak gitu. Masa waktunya dia makin lama makin panjang, menderita, bisa macam-macam nih. Pernah nggak dengan pranic healing ini kita energi dengan vibrasi dengan apapun bisa merontokkan itu semua yang ada di Iya. badannya? Pernah nggak, Pak B? Seharusnya, dulu pernah sih. Saya jarang, Gak jarang mempan. sekali dapat yang seperti itu. Tapi pernah seperti itu. Jadi pas saya terapi dengan pranic healing itu kayak keluar dari kakinya itu kayak putih-putih seperti itu sih. Nah itu Hmm. pernah. Tapi saya sih jarang. Paling cuma satu kali itu aja yang saya tahu. Gitu. Hmm. Hmm. Soalnya katanya daun kelor udah nggak mempan. Terus sama yang lain udah nggak bisa katanya. Nah, jadinya mungkin kalau dengan energi kan kita itu kan semacam energi dari benda yang kelihatan bisa masuk dan dia berubah menjadi tidak kelihatan dan itu jadi energi. Masa energi juga nggak bisa pangkas Harusnya sih energi? bisa, ya. Harusnya bisa. Jadi kayak teman saya atau apa, itu bisa Hmm. seperti itu. Tapi memang kadang-kadang begini, sebagai penyembuh, kadang-kadang orang mendapatkan sesuatu itu sesuai bidangnya dia juga. Jadi dalam arti kata, Ya, saya betul. lebih ke penyakit, stres, psikologi, trauma itu lebih sering. Jadi kalau kayak santet, kiriman itu jarang, jarang sekali ya. Gitu. Ngeri. Sebetulnya gini sih, eh saya diajarkan oleh Grandmaster Chow Sui. Jadi Hmm. kita disantet pun itu sebetulnya adalah karmanya kita ya. Jadi kita bisa Ya. disantet karena karmanya kita. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ya hoki-hoki Oke, aja sih. seru. Seru nih. Ada kan banyak orang sebenarnya sih motifnya itu serakah ya. Kita pengen lebih, kita pengen Iya, unggul, kita nggak percaya diri, kita pengen menarik yang sebetulnya tabungan pundi-pundi kita itu kan dalam masa hidup ini kan ada pundi-pundinya. Nanti kita umur berapa, iya, umur berapa, umur berapa itu masa pundinya. Tapi semua pengen ditarik semua ke keadaan sekarang.
Dan orang Oh, bilang sampai ada pesugihan atau sampai mau yang ikut tekan kontrak dan macam-macam, sampai ada tumbal dan lain-lain. Cuma untuk ningkatin hoki itu doang, cuma untuk rezeki itu iya, doang. Sampai dia berani kontrak dengan alam rendah dan kemudian iya, dia mendapat kekayaan. Padahal dia nggak sadar, itu cuma dipinjemin kartu kredit doang. Kartu betul. kredit Ngerti. bisa digesek kapanpun dan bisa dipakai kapanpun. Cuma masalahnya saldo rekening kita banyak enggak. Kalau nggak punya saldo rekening, jangan coba-coba ngambil kartu Iya, kredit. Ujungnya malah kita jadi habis-habisan dan tidak dapat apa-apa ya, betul kan? betul. Sebetulnya yang saya tahu juga dalam Arikata itu kan semuanya pertukaran energi. Jadi hal-hal seperti itu pun, misalnya kita saldo nggak punya, akhirnya bisa jadi ada yang kata Suhu bilang tadi, rezeki ke depan ditarik ke Iya, masa ke depan. sekarang. Karena mungkin Iya. rezeki anak-anak kita harus juga Oh, harus ditumbal. Jadi dalam Arikata ada oh, yang dikorbankan. Itu kan malah ngeri ya Suhu ya. Jadi ngapain? benar. Mendingan kita Ya. berpusat di usaha kita sendiri, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak menyumbang, cari-cari alasan untuk berbuat baik. Kalau kita Nah, bisa ini bantu yang ya kita bantu. saya setuju yang ini bagian ini. Karena ini yang paling logis daripada semua analogi yang ada ya. Jadi kalau Betul sekali. kita lihat orang ini kan mikirnya satu, yang tadi fu itu kalau satu mulut tidak bisa dimakan, kasih makan karena dia harus bekerja di ladang, bagaimana bisa memperoleh yang lain? Berarti artinya memang basic kerja dulu, kerja keras. Kenapa? Dan kerja keras ini bukan hanya akhirnya kita panen cuma untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita Betul panen, Suhu. kita bisa bagi-bagi. Bahkan kalau kita ada yang lucunya adalah dia punya sawah lebih, tanahnya lebih. Artinya tanah yang sebagian dikasih ke tetangganya yang nggak mampu atau kemana untuk kelola. Nanti begitu Iya, panen, sebagiannya itu buat dikasih bagi-bagi. Yang sebagian buat dia cukup untuk bawa pulang dan untuk segala macam. Orang dulu itu kayak lebih berbudi dan nggak kayak orang sekarang yang kekayaannya melimpah dan maruk ya. Kehidupan zaman dulu itu kalau kita lihat sejarah betul. Cungko atau sejarah di dunia belahan manapun, itu petani loh kebanyakan rata-rata mereka dan mereka puas. Mereka bisa bahagia, mereka bisa hidup dengan damai gitu. Jadinya kayaknya memang ke zaman sekarang kan upgrade terus nih. Pengetahuan upgrade, teknologi upgrade, terus kerjaan juga upgrade. Jadi sekarang udah nggak ada yang bercocok tanam. Jadi mereka lupa. Kalau untuk menghasilkan padi itu butuh waktu, kalau sekarang ekspres 3 bulan. Kalau dulu ada yang 6 bulan. Itu nggak gampang dari sejak dia nandur, dia nanam, dan nunggu sampai padinya berbuah kan butuh waktu. Sekarang orang gampang mau makan beli beras, gampang ke toko supermarket semua ada. Nggak perlu ngapain Iya. lu capek-capek nanam. Sehingga konsep ini lupa gitu ke bawah. Dia pikir rezeki juga gampang, cari koabe aja. Koabe tolong dong dibukain rezeki saya. Nah, Orang saya koabe ini mampet loh kayaknya. Orang kesel banget ngelihat saya terus kayaknya kalau apapun gagal terus. Tuh, ngadepin orang yang kayak gitu gimana koabe? saya sih seperti ini. Walaupun saya banyak ya, maksudnya kayak program saya kayak ada financial healing seperti itu kan, financial healing. Hmm. Tapi syaratnya juga mereka harus meditasi, mereka harus forgiveness, mereka harus bersyukur. Itu yang harus dilakukan. Kalau cuma dari Oh, saya yang membersihkan aura mereka, itu ya. mereka nggak melakukan kayak itu, seberapa kuatnya saya atau sesakti saya apapun itu tetap rezekinya nggak akan kebuka. Jadi tetap Nah, mereka harus meditasi, mereka harus menyumbang, mereka harus berbuat baik, mereka harus pemaafan juga. Nah, ketika itu semua dilakukan, saya sih sebagai pendukung doang. Saya sih cuma support aja, cuma mengarahkan, ngasih tahu. Yang paling pokoknya adalah mereka sebetulnya. Jadi akhirnya rezekinya kebuka lebih lancar seperti itu. Nah, banyak banyak juga yang saya dan teman-teman adakan meditasi malam, terus yang meditasi pagi saya adakan. Itu saya dampingin doang aja kan sebetulnya. Tapi ya, kita ajarkan untuk berbagi, kita ajarkan mereka untuk menyumbang, berbuat baik. Akhirnya setelah 3 bulan, 4 bulan, ada yang dapat kerjaan, ada yang dapat rezeki dadakan, hal-hal ya, seperti itu. Wah itu, saya tuh senangnya lebih ya. luar biasa ya daripada mereka ya.
Hmm. Aku kan ikut juga KOB punya, ini jadi master saya ini, KOB nih. Saya ikut juga di join di grupnya mereka. Karena memang kalau kita meditasi bersama itu KOB, memang berasa ya. Ketika semuanya lagi pada happy, pada semuanya auranya lagi positif, kencang banget energinya. Tapi kayak kemarin malam itu kayak ada yang sedih, ada yang macam-macam, ada yang apa. Berasanya kok gue jadi sedih gitu. Jadi ini saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Iya, Ketika kita booster semuanya yang sedih jadi happy lagi, wah itu boosternya naik, jadi energi naik. Jadi hukum magnet itu luar biasa, tarik menarik itu luar biasa di situ. betul Benar Pak Abe sekali. bilang, bongkar hatimu dulu. Ketika bongkar hati sudah dibongkar, gejala-gejala yang nyesek, yang nggak enak itu sudah dibongkar. Wah, chest blank semua, saling ngisi, saling setrum. Itu Iya. benar, luar biasa. Oh, kemarin betul efek Jupiter ya. Betul, kemarin ada yang masukin juga tuh planet Jupiter lagi tarik-menarik Oh, kemarin. oke Kemarin begitu. betul. Jadi Bawaannya sedih, dingin. siap-siap. Ini ada kok Indra, Pak Indra. Lain kali tentang kayak begitu-begitu yang kiriman, santet, wah itu suhu Indra Tanya itu. ke dia ya. Oh, siap. Nanti kita culik. Iya, culik Iya. aja. Seperti itu. Iya. Nah, jadinya sebetulnya energi itu saling ngecas, ya, saling ngecas, Betul. saling bantu, saling apa. Padahal logikanya nggak mungkin loh. Dulu saya tuh nggak percaya ya namanya prana, yang namanya jarak jauh itu nggak percaya kok Abe. Karena kan kayaknya masa sih bisa kirim jarak jauh, tapi ada suhu Beni Cikung itu dia bilang Oh iya, pokoknya saya setiap hari jam berapa sampai jam berapa selalu kirim dan kalian rasakan. Ya itu kadang-kadang memang harus diniatin. Kalau nggak diniatin kita los-los aja itu nggak berasa apa-apa. Tapi kalau diniatin, oh iya iya ada ya dapat ya gitu. Oh bisa ya nyampe jarak jauh. Nah sekarang dengan grup gara-gara pandemi ini, wih bener bisa bener kita rasakan walaupun online, offline gitu ya. Luar biasa. Jadi saya sekarang berasanya dunia ini kecil. Ketika kita masuk siapa? Koksui ya, siapa? coba Master voksi. siapa? Choa Koksui itu bilang bumi ini bulat ada di depan kita. Benar bumi ini kecil ketika kita blessing. Tapi sungguh bumi ini besar. Jadi kecil adalah besar, besar adalah kecil, mikro adalah makro, makro adalah mikro, tergantung bagaimana mindset kita. Dan Ya, kita merasakan bumi ini kecil dan semua yang di dalam ini orang-orang ada di dalamnya kita melihat, wih kita kayaknya bisa rasain feedback balik apa yang dipancarkan dari dalam dan apa yang kita masukkan keluar berasa banget gitu. Jadi memang percaya nggak percaya, yang namanya aura adalah you create by your mind. Kamu betul yang harus sekali. menciptakan dirimu sendiri. Ketika kamu berserah, ketika kamu mempasrahkan semua beban-beban dalam dirimu sudah dirontokin, ditiadakan, dan kita menyatu dengan alam. Kan kata kuncinya menyatu dengan alam ya. Maka Yes. semua apa yang dikondisikan, apa yang ngomongin oleh KB, apa yang diinstruksikan, kalau kita ikutin, follow petunjuknya dengan baik, dan kita menerima, it's happen. Tapi kalau kitanya masa sih, saya nggak percaya lah, ini bohong nih, ini mau tepu-tepu nih. Ya udah itu blocking, benar kan ya? Kalau orang yang nggak Betul percaya itu kan sekali. blocking kan, dan dia tidak Betul. akan dapat manfaatnya, walaupun energinya di sekitar dia banyak kayak wifi. Ada wifi-nya, gelombangnya ada, tapi kita nggak mau klik tombol wifi di onin. Nah, kita nggak bisa connect sama itu wifi. Betul kan? Nah, Betul. so tahu ya. Mau Enggak lah. nanya ini justru, bener nggak itu teori itu gitu. Coba Betul gimana sih. kalau B? Jadi begini, ketika kita, nah, hmm, kayak Suhu tadi bilang mikrokosmos dan makrokosmos. Sebetulnya segala sesuatu itu sesuatu yang terjadi di luar itu sebetulnya ada di dalam kita. Jadi Di dalam. Yes. ya di Betul, dalam betul. ada benih-benih negatif, ada benih-benih positif. Jadi kalau Positif. sesuatu yang terjadi sama kita disakitin atau apa itu berarti sebetulnya kita harus menyelesaikan benih kita di dalam. Yang kita harus fokus adalah diri kita harus selesaikan diri kita seperti itu terus. Akhirnya nanti akan yang makrokosmos akan lebih baik. Jadi kita jangan cenderung menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri dulu. Tapi jangan nyalain diri terus, nanti nggak nerima diri apa adanya. Tapi
terus Iya. memahami kehidupan ini, dan akhirnya kita lama-lama kita berubah, dan akhirnya sekitar kita juga berubah. Seperti itu, Suhu. Nah, aura you create by your mindset. Oh itu mah ucapan saya. Tanya nih, KB, tadi saya lagi pikirkan lari sana sini, terus maksain ikut meditasi, malah pusing. Akhirnya saya hentikan deh, cuma dengerin aja. Berarti harus benar-benar siap ya kalau mau meditasi. Ya, Oh, betul, Ibu Maita. Gimana kita pikirannya lari-lari-lari, sedangkan instruksinya itu untuk menerima dan berserah, dan berpasrah dan memancarkan. Jadi, pikiran ini dia ada on-off-nya ya, KB ya. Betul ya? Kalau kita onin, betul. berarti kita tergantung Pak Abe yang kontrol semuanya, mengendalikan mau dibawa hoki, mau dibawa hoki, mau disumpahin juga bisa loh dalam keadaan begitu. Makanya hati-hati buat para meditator dan para instruktur, jangan pernah kepleset bahasa kita jadi salah gitu. Kalau nggak, ada yang suka marah, Pak Abe. Kalau Oh marah bilang, iya, kalian ini gimana ya, meditasi ini nggak bisa terus sudah diajarin. Kalian nggak tahu apa gini-gini. Terus masuk kata-kata yang, ya masuk ya, langsung ke alam bawah sadar. Bahaya. ya, ya. Ada. Karena semakin kita sering meditasi, energi kita lebih besar. Semakin kita energi lebih besar, kalau kita ngomong sesuatu itu jadi lebih hancur ke orang ya. Seperti itu. Ya, mulutmu doamu, dan itu adalah kebahagiaanmu. Betul. Apa yang kita ucapkan, itu menjadi doa. Dan menjadi mantra. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Kata-kata itu yang penting itu. Kalau udah Iya, depannya pembukaan, penengahan, tapi nggak ada tertutupnya, tidak ada terjadilah, terjadilah. Ini kapan nyampainya, nggak nyampe-nyampe. Maka mantra pun ada mantra pembuka dan mantra penutup. Om dan Om. Om itu yes atau swaha gitu. Yes, terjadilah. Amin, amin. Ya sama. yes. Itu penutup tuh. Kalau lupa ditutup, waduh, dibuka open terus tuh. Iya, Saya dulu belajar Qigong juga sama. Kalau belajar Qigong kita ada pembukaan, terus kita ada lupa gerakan penutupnya, itu seger terus sampai pagi itu nggak bisa tidur. oh kayak Nyenyak. begitu. Karena energinya dia masih ngalir terus flow selama Qigong. Tapi kalau udah kita tutup, nah baru bisa lega gitu. Kalau hati masih tertutup, maka aura akan susah terpancar ya. Aura ada sih sebenarnya ya, Pak B. Cuma Iya, redup, terang, besar atau tidak gitu ya. Tapi kalau betul. beban, auranya jadi gelap atau gimana, Pak B? Cara kerja aura. Iya, aura ya tergantung terutama di pikiran dan emosi kita. Pikiran dan perasaan itu kan juga saling mempengaruhi. Jadi ketika kita happy, auranya pasti lebih cerah. Dan ketika kita lagi sedih, lagi marah-marah, pasti auranya akan lebih redup seperti itu. Dan juga auranya akan mengecil. Seperti itu. Hmm. Suhu. Ya, Nah, sebetulnya di hidup kita ya kita harus bagaimana aura kita besar tapi juga bersih. Nah, hmm. kebersihan aura itu dari emosinya. Jadi kita harus clearing tiap hari. Pasti kan ada yang mengesalkan, ada yang nggak sesuai, ataupun mungkin kita masih manusia biasa, kita marah atau apa kita sadari Hmm. dan kita rilis, kita minta maaf, minta dimaafkan juga seperti itu. Ya, Begitu kalau di Su. Bandung nih gampang banget lihat aura itu. Lihat awan Oh, aja. Ada awan putih, ada awan hitam, ada langit yang biru. Nah, kita maunya ngelihat apa nih? Wah, saat kita cerah, mataharinya cerah, awannya biru atau putih, langitnya biru, awannya putih. Indah banget. Begitu ada awan hitam, tutupin matahari, gelap ya. Jadi bukan mataharinya nggak ada, tapi karena awannya itu ada. Kita anggap aja dalam hidup kita yang datang itu adalah suatu karma buruk yang menghalangi pancaran daripada aura, bukan aura kasih ya, aura, itu kan aura kasih. Jadi aura yang terpancar itu sebenarnya sudah ada, tetapi karena kita mendung, karena kita sedih, karena kita bawaannya emosi, marah, gelap langsung seketika. Si awan gelap berkata, ho ho ho, I'm coming. Terus yang putih ketutup deh, mau putihnya kayak apapun dia tetap kalah sama hitam. Nah, tapi kalau begitu dia sudah hujan, udah keluar air mata semuanya, kayak yang kemarin air mata bahagia atau air mata sedih keluar semua, teng langsung dia lega kata Su. Ya iyalah orang awan hitamnya sudah dibongkar semua dan dia keluar lewat air mata kan, udah keluar nangis, udah lega dia.
Begitu lega kan sisanya tinggal awan putih dan langit biru. Nah, ceritanya. Su sendiri Iya. bagaimana? Dalam hari kata, dalam proses waktu itu belajar Qigong sama siapa, Su? Ada guru dari Chungkwo, dia ngajar di Thailand, di Arab, juga dia ngajar. Oh, di Kerajaan dia Thailand. ngajarnya. Iya. Datangnya cuma kita belajar sama dia 2 kali aja. Dikasih Oh, oke. basic-basic. Tapi orangnya sibuk banget. Jadi nggak sempat ngajar lagi. Dia bilang karena ini ilmu dari Shaolin, maka buat khusus suhu-suhu gratis. Karena ilmu Shaolin. Cuma masalahnya kita males. Oh, ada latihan fisiknya tiap hari ya? Ada dia latihan pembuka itu kayak kita Oh, ngepakin sayap, gerakan terus ya. jinjit ya. Dia caranya jinjit. Jadi ketika kita jinjit, ini energinya kan masuk dari telapak kaki. Nah, terus nanti mau bergerak, mau apa, semuanya nanti ada yang di dada, ada yang terbuka, ada yang di depan perut, jaga perut, ada yang kayak gentong, terus ada yang di atas kepala, lucu, di sini di kepala. Ya, itu nanti gerak-gerak sendiri gitu. Jadi ketika itu semacam kayak model trance, tapi bukan trance. Jadi kita sadar sepenuhnya, tapi energi itu yang menggerakkan tubuh kita. Yang lucunya kalau ada yang sakit kanker itu ya, dia bisa nari-nari gitu, bisa Oh, healing seperti di, itu. iya bisa healing di bagian-bagian yang dia sakit dan itu lembut banget energinya soft gitu. Itu dia gerak sendiri, Pak Abe. Jadi dulu waktu kita ngeliat gitu, saya kan nggak percaya. Nih ya, kalau Su nggak percaya, energi kita saling connect ya, dia bilang. Nih, sekarang Suhu kan, maaf nih sebelumnya katanya. Su, sekarang saya mau bikin jadi tikus ya. Su jadi tikus ya. Nah, 1, 2, 3, Su jadi tikus. Dari berdiri saya tiba-tiba kayak kaki 4 gitu kan, kayak tikus. Iya, iya. Terus, ayo tikus gimana, mulutnya tikus gimana? Saya sadar, nggak mau, saya mau blocking nih. Nggak bisa kok, Abe. Pengaruhi energinya kuat. Jadi tiba-tiba, hmm, hmm, Oh, kayak tikus. Kayak tikus gitu, terus jalan gitu. Terus saya bilang, ya jalan aja. Sini, Su. Ayo terus dekat. Saya nggak mau, tapi ternyata energi itu bisa mempengaruhi. Oh, itu yang namanya Qigong. Baru deh, percaya. Terus nih ya, Su lari ya. Su nggak bakal berhenti kalau saya nggak stop ya, dia bilang. Oh, saya sakti lari dong. sampai capek sampai capek. Iya ya udah stop baru bener stop. Jadi oh ternyata energi bisa saling mempengaruhi. Nah jadi dia katakan ini semua alam dan ketika kita berserah pada alam unsur kita kan ada unsur udara juga dalam diri kita ada unsur airnya ada unsur padat dan ketika kita connecting semuanya jadi bisa terjadi. Yang lucunya itu mulut saya kayak tikus. Saya bilang nggak mau apaan sih. Jadi kayak orang nih hipnoterapi gitu atau hipnosis. Tapi keren. Bukan itu energi, benar-benar energi. Jadi energinya mempengaruhi kita semua lari segala macam. Dan waktu dalam kondisi full energi itu, saya juga jadi bisa kungfu. Padahal saya kan nggak belajar kungfu ya. Oh, gitu ya. Jadi iya, jadi lucu ya soalnya. Ada pertanyaan nih, Kak Abe. Apa Ya, pertanyaannya nggak kelihatan? ini ya. Tuh, kadang lihat konglomerat. Anak ada yang cacat, cucu ada juga, kadang bisa cicit juga, bisa oh nggak kebaca ya? Kak Abe bisa baca? Nggak jelas. Cucu juga ada, kadang bisa cicit Bisa. juga bisa Down syndrome. Jadi karma si Oh, anak atau selanjutnya nggak bisa nih. Nah ini mah pertanyaan oh buat ya. Suhu, bukan buat saya. Ini yang bikin energi hoki siapa nih? Jadi kalau Ini kita lihat konglomerat nih, Kak Abe nih, konglomerat ya. Terus gimana caranya ya? Nggak bisa ditutup. Ya udahlah ya. Kelihatan atau ya, ngeganggu nggak? kelihatan nih Down Nutupin syndrome. Kak Abe. Jadi iya, Suhu dulu yang jawab. Silakan Suhu. Kalau udah Suhu jawab, saya nggak perlu jawab lagi kayaknya. Enak weh, saya hostnya nih. Host, ikutin host Oh dong. gitu ya. Harus saya ya. Aduh. Jadi anak yang kemarin sempat dibahas di acaranya Kotomi ya. Jadi Iya. anak kebutuhan khusus atau bukan kebutuhan lah, anak kelebihan khusus lah kita bilang begitu.
Iya, Jadi iya. siapapun itu, untung jatuhnya di anak konglomerat. Coba kalau jatuhnya di anak yang orang susah terlahir dan dia harus membutuhkan perhatian lebih, ekstra, dan segala macam energi yang lebih dan segalanya itu ya. Itu kasihan kan. Udah kayak gitu. Terus juga kasihan, nggak bisa balik, dan menderita. Bahasanya begitu, Obe. Jadi karena dia lahirnya di konglomerat, ya masih bagus, masih dia tidak pusing soal kebutuhannya, dia juga tidak pusing soal yang lainnya. Dan mereka anak-anak yang lahir seperti ini sebenarnya nggak pernah sedih loh, KB. Dia Oh, tulus gitu. dan Iya. dia tulus, dia ceria, dan dia nggak pernah berasa tua karena selamanya dia terus muda gitu. Dan kondisi-kondisi anak-anak seperti ini lebih pure. Dia lebih pure, lebih bisa memahami orang lain. Bahkan kalau kita kasih sesuatu ke dia kasih ke temennya. Dia nggak peduli ini milikku, punyaku, dan harus aku semuanya. Dia bisa berbagi, dia bisa sharing, dan dia bisa betul-betul ceria ya. Nah, itulah. Jadi kita harus belajar kepada mereka semua bahwa manusia itu sebetulnya yang dilahirkan normal harus bercermin kepada mereka yang kekurangan tapi sempurna. Dibanding kita kelihatannya sempurna, tapi sesungguhnya kita tidak sempurna. Kalau kayak begitu ini ya Suhu ya, dalam mereka kata karmanya saling berkaitan ya antara orang tuanya dan juga anaknya. Jadi itu nggak bisa dibilang karma anaknya aja, tapi juga karma orang tuanya juga ya Suhu ya. Iya, betul. Dan orang tua yang terlahir itu juga dia harus memiliki kesabaran yang lebih. Dan dia harus menjalani apa yang sebetulnya dia bisa dapetin dari anaknya. Kadang-kadang Iya, anak-anak seperti ini juga luar biasa. Anak-anak yang luar biasa. Oh, iya, tumbal. Oh, tumbal. Tumbal ini Kobe berarti pesugihan. iya. Nah, Nah, kalau kalau kayak begitu ya ngeri ya dalam arti kata kan segala sesuatu kan tidak ada yang gratis ya. Jadi pasti ada pertukaran ya, energinya. Berarti kalau misalnya seperti itu, berarti dia menumbalkan anaknya untuk kekayaannya dia seperti itu. Dan ya saya sih nggak bener-bener nggak saranin buat apa kan malah kasihan ya seperti itu. itu tadi baru dapat DM. Gimana suhu saya ketika tahu orang tuanya numbalin anak-anaknya demi kekayaan? Apakah saya harus tetap sayang mama saya? Pertanyaannya begitu. Dan si mama itu utangnya tahu banyak. Dan anak-anak yang kerja itu harus bayarin utang mamanya. Apakah saya harus membenci mama saya atau saya tetap menyayangi mama saya? Berat jawabnya, mau jawab benar atau jawab nggak benar atau jawab bohong, susah nih Pak B. Coba bisa dibantu Pak B? Ya itu berat sekali sih. Jadi dalam mereka kata proses dibilang harus memaafkan ya harus ya Suhu ya. Tapi dibilang berat bukan berat lagi, berat banget seperti itu. Ya, Itu proses yang dia harus lakukan, yang dia harus jalani biar biar apa ya? Biar kalau misalnya koreksi ya Suhu kalau saya salah ya. Jadi dalam mereka ya, kata ya. ketika situasi berat seperti itu kan anggaplah kita melunaskan karma di masa lalu ya. Jadi dalam arti kata ya lunas, kita udah terbayar sekarang, dan kita harus memaafkan. Betapapun sulitnya, saya nggak bilang gampang, itu susah banget, tapi kita harus memaafkan. Karena ya biar hidup kita lebih baik, setidaknya kita bisa lebih ikhlas dan legowo menghadapi semuanya. Begitu Suhu. Ya, memang betul. Jadi kalau seandainya yang dia kesal itu kan, kok saya dijadiin tumbal? Itu kan satu. Saya kan anak muma. Nah, Iya, utangmu kan kamu yang utang, kamu yang berbuat, saya yang bayar mah. Termasuk adik-adiknya juga kerja untuk membayar utang mamanya. Terus kenapa kita jadi tumbal? Itu kan satu kekesalan wajar ya. Misalnya betul. kayak begitu itu. Wajar itu emosi, marah itu wajar. Tapi saya bilang, biar bagaimanapun itu adalah mamamu. Tapi kalau didiemin, aku mati su. Wah, susah juga jawabnya. Karena ini berhubungan sama nyawa ya. Beda halnya kalau dia bukan tumbal. Kalau dia bukan tumbal, kita bisa ngomongin yang lain-lain. Tapi saya bilang begini, segala sesuatu muncul dari perlindungan ada di dirimu. Ketika kamu mempunyai satu kebaikan yang luar biasa, ketika kamu memiliki energi yang luar biasa,
dan kamu juga hal yang positif dilakukan secara vibrasi luar biasa, itu akan menjadi pelindungmu. Walaupun nanti suatu saat mereka akan menagihnya kepada kamu, tapi kalau kamu memang betul-betul baik dan tercover serta banyak yang menjaga dan melindungi, dia juga nggak bisa kan mengambil kamu. Iya sih Betul. suhu, tapi masalahnya kebaikannya kurang. Gimana? Saldonya kurang. Nah, jadi ya ngeri-ngeri sedap. Makanya saya katakanlah pada orang-orang yang masih sadar gitu ya, nah, jangan pernah mencari yang begitu-begitulah ya. Kalau yang Betul. begitu-begitu itu kontrak dengan alam rendah. Dan apapun yang kamu terima sekarang, kesannya kaya, kesannya makmur, kesannya banyak duit, kesannya keren. Tapi ujung-ujungnya itu tetap aja habis. Dulu di belakang wihara, ada juga kok yang begitu. Nah, habis semuanya kok. Dia bilang, awal-awalnya mobilnya sampai 8, dia bisa kanvas kemana-mana, tapi kemudian habis. Satu-satu Akhir-akhirnya habis. habis juga. Habis, dan dia sendiri sakit, sampai nggak bisa sembuh. Dan istrinya bisa lihat darah jalan seperti ular. Darah dari badannya jalan seperti ular, dan lama-lama habis, benar-benar habis. Ujungnya, endingnya gantung diri. Untung yang lainnya nggak jadi tumbal, tumbalnya diri dia sendiri. Dan disitulah kekuatan kebajikan menjaga istri dan anak-anaknya. Tapi istrinya kan kaget gitu, maksudnya saya nggak tahu dia begituan gitu. Saya pikir ini memang prestasi dia. Itu bisa menumbalkan dirinya sendiri ya. Ya, Oke. mungkin karena dia nggak tega kali ya dengan anak dan istrinya. Iya. Nah, jadinya akhirnya dia untuk diri dia sendiri yang dia terima. Tapi ya buat apa? Kekayaanmu cuma berapa tahun dan penderitaanmu tidak Iya. terbayangkan. Iya. Iya. Jadi yang tadi pundi-pundi kekayaan yang masa depan tuh ditarik dulu sekarang. Mereka tuh ada malu-malu yang bisa menarik punyamu, bukan punya mereka loh. Jadi mereka nggak ada yang kasih gratis. Yang dikasih adalah punya kita sendiri. Disedot ke depan dan kemudian nanti kamu ke belakangnya ya udah bye-bye gitu. Ini ada yang nanya tadi, kalau lahir cacat gimana ya? Kata Rex sudah dari lahir, kasihan. Gimana tuh putusinnya? Lahirnya cacat. Kalau dari lahir cacat ya kan sudah karma dari masa lalunya. Kalau Buddhis kan ada masa lalu. Kalau yang nggak bisa terima adalah konsep yang agama lain, tidak ada kehidupan di lalu. Jadi kehidupan ini adalah sekarang, dan itu diizinkan sebagai berkah, anugerah, bahwa dia lahir cacat pasti ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja dengan di dirinya, gitu, istilah rencana Tuhan sendiri terhadap orang itu. Tapi kalau di Buddhis kan kita kenal bahwa sekarang apa yang kita dapatkan sekarang adalah karena akibat dari masa lalu. Apa yang menyebabkan kita sekarang adalah pernah kita tanam apa dan segala macam, dan sekarang ini terjadi gitu. Jadi cacat bukan akhir dari segalanya. Banyak orang pikir orang cacat itu adalah jelek. Kemarin Pak Ritson yang vibrasi kebaikan sama saya ya Kobe, itu dia kena glaukoma, dan kemudian dia setelah kuliah itu harus buta benar-benar buta. Padahal tadinya bisa kayak kita gini, kita lihat. Ya, jadi pas masa kuliahnya, dia buta. Dan ketika dia buta itu, dia rasakan, waduh, semua down banget, nggak bisa ngapa-ngapain, dijauhi dari orang, bahkan orang yang dulunya baik banget menjauh. Tapi untung mantannya itu tadinya jauh, sekarang malah mendekat kembali, dan dia salut dengan perjuangan dia. Dan menemani sampai sekarang. Mantannya normal ya, tidak buta. Jadi di sini kita bisa lihat. Dari kuliah, atau glaukoma, hilang penglihatan dua-duanya, dan nggak ada obat ya. Tapi dari situ, dia luar biasanya adalah, dia menemukan cara apa supaya orang buta itu bisa dibantu. Jadi dengan teknologi, dengan segala macam, dan apapun yang bisa dilakukan oleh dia, dan kemudian dia bikin sekolahan, nampungin anak-anak yang buta dari lahir. Dan kemudian akhirnya sekarang hebat banget, dia bisa bikin ladang, kebun, pertanian, termasuk peternakan sama empang. Untuk mempekerjakan semua orang cacat, tanpa perlu bantuan. Hebat. Luar biasa. Dan sekarang anak-anak didiknya itu juara semua.
juara nyanyi, juara nari, juara, ada yang juara IT loh, main internet, komputer, bisa, luar biasa. Jadi Itu cacat iya. bukanlah akhir dari segalanya. Iya. Apapun yang menimpa kita ya, menurut saya suhu dari observasi kehidupan orang lain juga Iya. seberapapun menderitanya kita, tapi kalau kita udah menerima dan kita belajar, itu malah kita jadi alat yang luar biasa ya suhu ya. Jadi kayak semacam Betul. seperti itu. Nah, cuma Iya. menerimanya dan akhirnya kita berjuang keluar dari penderitaan kita, dari keterpurukan kita, akhirnya jadi membawa berkat, membawa manfaat bagi banyak orang, malah dipakainya lebih-lebih luar biasa sekali kan. Ya, kayak anaknya Freddy Su, itu Britney Su ya. Dia kan belajar aktivasi otak tengah, jadi dia latihan tuh, mata ditutup, dia bisa mencium kartu, warnanya apa. Jadi warna itu ada bau-baunya, dan dia bisa melihat, bisa baca, bisa apa. Jadi artinya mata ini memang bukan segalanya. Karena ketika dia sudah mengaktifkan indera penglihatan, terutama mata hati, itu udah nggak penting lagi mata. Tapi kan kita orang normal ya. Normal, masih melihat pakai mata. Sedangkan ketika matamu diambil, ternyata ada aktivasi dari mata ketiga atau mata lain yang selalu bisa menjaga kita dan bisa menjadi luar biasa tuntunan. Nah, jadi ketika orang normal itu dia tidak mensyukuri apapun yang dia punya. Termasuk tadi kita bicara orang hoki ya. Dan bahkan sering komplain, sering marah, sering kesel, sering aku punyaku, pokoknya aku, kelakuannya lebih gede. Lihat orang sirik, lihat orang iri hati, lihat orang gimana. Yang tadi kau abain, kalau auramu mau bersih, mau jernih, bebanmu harus dihilangkan, jangan ada kebencian, jangan ada iri hati, jangan ada kejahatan, semua harus positif. Nah, ketika ini semua positif, yang datang kepada kita kan magnetnya jadi positif. Itu Pasti. dia sih jawaban. Jadi karma itu bisa diturunkan nggak ke anak-anak? Diturunkan sih enggak ya kalau dalam agama Buddha. Tapi saling narik ya, Kobe ya, saling narik kan? Nah, Karena anaknya itu yang cocok sama karma orang tuanya ya gitu ya suhu ya. ya cocok. Jadi misalnya memang orang tuanya udah harusnya punya anak yang kayak gitu. Nah, anak yang model gitu yang akan ketarik ke orang tua yang seperti itu. Gitu. Tapi yang nggak sepenuhnya seperti itu sih, tetapi rata-rata saling hubungan tarik-menarik itu terjadi. Oke. Terus Kobe, ini Ya. kembali lagi ke aura. Emang aura bisa kelihatan Kobe? Coba dilihatin dong Kobe. Aura kelihatan? Nah, aura sih, nah tuh, bisa itu kelihatan. Ada emas-emasnya nggak nih? Wede. Ayo. Nah, lihat mungkin kadang-kadang mungkin lebih langsung. Nah, kita pakai ini aja suhu. Waduh. Keluar nih. Tapi jangan, kalau pink jangan di ngomong ya. Nanti saya lagi jatuh cinta. Benar. Saya ukur Ya. energi spiritual suhu. Nah, kalau suhu mah langsung 10 meter aja ya. Dalam jarak, gini aja deh. Energi spiritual suhu, berapa besarnya? Ini langsung kencang ini suhu. Nah. Wah, Ramen. Nah. Wah, nih, beneran ya? Saya ukur kelihatan. ya. Energi spiritual suhu dalam jarak 1 kilometer masih ada nggak? Bisa berasa 1 kilo. Jauh amat. Waduh. Masih gerak suhu tuh, masih gerak tapi lebih pelan 1 kan? kilo jauh banget. Waduh, kalau sampai Jakarta keren juga nih. Kita cek ya suhu ya. Energi spiritual suhu dalam jarak 5 kilometer misalnya. Wah, ada juga ya. Ya. Nah, jadi seperti itu, energi bisa diukur. Paling kelihatan itu dengan pendukung seperti itu. Jadi kan vibrasi. Nah, vibrasi itu memang memancar. Jadi nggak heran misalnya suhu lagi mau apa gitu loh. Tahu-tahu ada yang ngirimin apa. Waduh, sering itu. Abai makanan. Ini tadi dapat coipan. Nah, lagi pengen kan. Nah, makanya otak mikir, oh coipan. Jadi 5 kilometer di itu, wah, kok kayaknya beliin suhu coipan ya. Misalnya seperti itu. Dari Jakarta nyampe kemarin bakpao.
Nah, Bapau tuh nyonya Gojali tuh nyampe bapaunya ke sini. nah, apalagi gini, kalau udah orang terkoneksi sama kita kan kayak semacam ada tali etrik ya. Jadi walaupun orang itu jauh di luar negeri pun atau apa, jadi suhu mikir apa nanti dia nangkep, wah kayaknya suhu pengen ini nih, nanti langsung dikirimin. Bisa seperti itu suhu. Sering kan suhu seperti itu ya suhu ya. Ya, sering. Nah begitu. Jadi ini katanya ada yang nanya nih, pendulum itu kan kudu dipegang. Kalau digantungin dia bisa nggak? Nah, Nggak karena bisa. kalau dipegang kan bisa kita muter-muterin sendiri. Tapi itu yang kita pegang energi kita sih memang. Energi kita dan kita niatin apa, dia akan bekerja. Iya. Itu udah dari zaman jadul, teori pendulum itu sudah dipakai untuk segala macam. Jadi ya seru, kemarin saya pergi bertiga sama teman saya, kita semacam ngecek, saya pegang, kemudian teman saya pegang. Itu sama sebetulnya, dan geraknya beda-beda Su. Jadi kalau saya pegang, karena program saya adalah geraknya kiri kanan. Nah ini saya gerakin pakai tangan ya ini. Saya programnya gerak kiri kanan seperti itu. Tapi kalau dipegang teman saya, jawaban ya tidaknya itu geraknya muter Su. Mutar. Iya, tapi jawabannya sama. Jawabannya sama. Jadi walaupun dipegang siapapun, yang bisa pakai pendulum ya, ada yang nggak bisa juga ada. Tapi yang bisa pakai pendulum itu rata-rata jawabannya sama. Bahkan kemarin itu dicek untuk pengen usaha apa, tapi dia nggak bilang, hanya di pikiran. Kita nyambungin pikiran. Nah, terus dicek pakai pendulum, itu terhubung dan jawabannya tepat tanpa dia kasih tahu apa. Terus dia bolak-balik kayak gitu, bisa tepat. Tapi mungkin kadang-kadang bisa salah juga, bisa unsur yang megang ya itu mempengaruhi juga. Jadi yang megang juga harus netral, betul. Terus. Pure. Ya. Yang megang harus pure. Jangan kalau ini orang kaya jawabannya harus cun. Yang nggak ada duitnya biarin sebodoh amat. Mana boleh ya, itu nggak pure ya. Iya. Nggak ada pentingan ya suhu ya. Gitu. Nah aura hoki juga bisa diukur sebetulnya. Ya dengan pakai pendulum itu bisa diukur aura hokinya. Gitu. Ya, jadi nggak face reading lagi ya, nggak perlu ya? Kadang-kadang nggak perlu. Jadi dari nama itu bisa. Malah kadang-kadang misalnya suhu, kalau misalnya uji coba, suhu berpikir siapa tanpa saya kasih tahu, terus saya cek pakai pendulum itu ya bisa. Gitu. Coba dicek nih. Ya dari sekian nama yang ada saya pilih satu nih ya, coba ya. Hokinya gimana ya? Karena dia lagi pusing banget soal hoki. Ya, coba. Siap. Aura hoki yang ada di pikiran orang yang ada di pikiran suhu. Nah, ini sih pas-pasan suhu hokinya. Benar. Ya, segini pas-pasan. Ya. Dari parikata, bukannya nggak ada, tapi pas-pasan. Coba ya saya cek ya, kenapa ya? Ya. Apa yang ngedorong itu tadi pas-pasan? Iya, apa yang mendorong dia? Tingkat kebencian orang yang dipikirkan suhu, kekecewaan. Berapa besar? Oh, benar. Banyak suhu. Ya, ini banyak. Ya. Dia menyimpan kekecewaan besar. Nah, seperti itu. Nah, ini gede nih suhu. Nah, ya, betul. Misalnya nih ya, saya cek lagi. Misalnya yang menolong dia, dia hingga dia bisa itu. Bentar Su. Energi hoki ketika dia sudah selesai memaafkan. Energi hokinya, misalnya dia udah selesai memaafkan, energi hokinya berapa? Nah, lihat, hanya dengan memaafkan aja, perbandingan hokinya, lihat tuh. Ya. Betulnya gede lagi. Jadi sebetulnya hokinya tuh udah nunggu sebetulnya, rezekinya udah nunggu, tinggal emosinya dirilis. Jadi ya pengen lebih hoki nggak? Ya rilis dulu, proses memang. Apalagi kalau orang-orang jadi udah tuh jawaban tuh. Buat Romo Arfan tuh udah saya tanyain Romo Arfan ya, langsung aja ya kasih tembak. Karena dia memang pernah luka masa batin, luka masa lalunya dalam, dan kemudian tapi dia sekarang sempat sedih, sempat down, sempat naik, sempat turun. Jadi memang pas-pasan. Tapi dia terus melakukan kebaikan dengan berdana tiap hari. Jadi nolong banyak orang. Wah. Itu bagus Suhu. Tapi kalau ya makanya saya pas pemaafannya selesai kan rezekinya langsung kencang kan. Itu kan berarti
terkonfirmasi. Jadi sebetulnya apa ya, tuayannya dia tabur tuayannya dia tuh udah nunggu, tapi karena orang masih ini emosinya masih bergejolak, jadi rezekinya ini nggak bisa sampai masuk karena masih ketutup emosi. Segampang itu tapi sesusah itu suhu. Siapa bilang gampang? Romo, lepasin semua Romo. Ya udah, maafin lah semuanya Romo. Nanti dapat semua. Sekarang lagi nanamnya banyak banget dia tiap hari, rajin banget sampai ke tempat-tempat orang susah, kemanapun dia naik motor lah, keliling lah, pokoknya dia berbagi lah. Ya Romo, tapi itu batinnya bongkar dulu tuh Romo ya, bongkar biar nanti dapat kayak banyak. Ajakin itu gratitude pagi seperti itu kan pemaafan terus kan. Iya, iya benar. Gini, saya nggak sempurna juga, saya dalam proses juga, saya terus seperti itu, biar apa? Biar hoki saya kencang, gitu. Waduh, udah 55 menit, cepet amat nih Kobe. Kayaknya dari tadi baru ngobrol sebentar loh, cepet amat. Di Mangga 2 ada foto Aura, oh itu ada. Nah itu ada juga Pak Herman Aura, bisa lihat foto Aura lebih jelas dan bisa dilihat semuanya mana yang cocok. Herman Aura, Pak Beni. Itu di grup Sage Divine ya. Ada grupnya lagi. Itu masuk Sage Divine. Udah lama. Ya. Tapi saya belajar aja. Ya. Jadi kadang-kadang kita banyak ilmu pace, ilmu apa, karena itu udah dari zaman Tiongkok semua udah pada ilmu. Juga yang cuma kipas-kipas aja udah bisa membawa suasana yang berbeda. Jadi saya kemarin belajar nih, coba ya. Kita habis meditasi kan over ya, energinya kan seru ya. Nah, jadi saya coba kipas-kipas gitu. Lalu ada yang butuh, dia bilang, kok suhu yang kipas di sini yang dingin? Katanya begitu. Masa, saya bilang, iya, ini saya yang kipas. Nah, tapi dia bilang, hawanya dingin, tapi dalam tubuh dia hangat. Nah, lo bingung tuh, gimana tuh? Nah, tanya juga Liang. Iya, Aura kasih ya. Nah, jadi ya semoga ya saya mau keluar lagi. Jadi hari ini kita satu sesi ya, teman-teman. Tapi saya pasti undang lagi master kita ini dengan ditambah nanti Pak Indra juga di Januari kayaknya, di Januari. Karena Desember ini sibuk full. Udah mau akhir tahun, tutup tahun ya. Jadi semoga di Januari kita bisa ketemu lagi dengan Ko Abe dan ada trik-trik lainnya. Aura hari ini diciptakan oleh pikiranmu sendiri karena terbebas dari segala beban, terbebas dari segala yang negatif, sehingga kamu seperti gelas yang kosong, siap menampung semuanya, dan itu akan membentuk, meng-create hal-hal yang positif dalam hidup kita. Dan jangan khawatir, hidungnya pesek, ini naik ke atas, telinganya gimana, itu nggak penting, itu hanyalah bawaan lahir. Tetapi yang paling penting adalah hatimu, batinmu, dan kondisi pikiranmu. Ketika pikiran ini sudah bisa memaafkan, sudah bisa rilis, bayar karma, dan segala macam. Ikut meditasi gratitude-nya Ko Abe tiap pagi, lihat aja IG-nya profesional healing ya, pranic healing. Nah, ikutin Ko Abe. Cari aja Abe, nanti ketemu deh tuh, yang mukanya kayak gini gitu. Nah, jadinya kita nanti bisa ketemu tiap pagi jam 8 itu ada meditasinya. Meditasinya santai aja sih, nggak berat-berat amat dan bisa diikuti oleh semua lapisan agama. Dan ketika kita sudah ada lepas, bisa rasakan. Dan ini loh kekuatan, saya percaya banget baru sejak pandemi ini, kekuatan energi itu saling ngecas, saling mengisi, dan saling merasakan. Waduh, saya jadi percaya banget gitu. Dulunya sih setengah-setengah. Terima kasih semuanya, terima kasih ya Ko Abe, dan semoga kita happy terus. Penting happy. Jadi kalau mau meditasi ingat ya, happy. Kalau kalian gak happy, ada beban, rontokin waktu olahraga tuh. Waktu olahraga dibayangin, yang seneng-seneng bayangin happy. Karena kalau enggak, saya jadi sedih. Oke, Su. Ya, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Amitabha. Kamsahamnida.